Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, untuk kelas 10 Matematika Umum, sekarang kita akan belajar mengenai sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, kemarin kalian belajar pertidaksamaan kuadrat tapi satu variabel. Nah, sekarang untuk dua variabel. Untuk dua variabel ini akan berhubungan dengan kurva. Nah, ya. Ini sebelum ke sistem, nah kita nanti akan ke pertidaksamaan kuadrat dua variabel dulu ya. Nah, kita sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel itu terdiri dari dua pertidaksamaan kuadrat. Kalau udah ke sistem berarti dia akan lebih dari satu pertidaksamaan ya. Artinya ada dua atau tiga. Nah, salah satu metode yang paling cukup umum ya dalam menyelesaikannya adalah dengan metode grafik. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, kita anggap kedua pertidaksamaan kuadrat itu sebagai fungsi kuadrat ya kalian. Terus dan gambarkan grafik-grafiknya dalam tata koordinat kartesius. Lalu kita juga menggunakan titik-titik uji nanti ya kita pelajari dan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soalnya ya. Nah, ini di sini ada gambarlah kedua pertidaksamaan kuadrat berikut ini. Nah, kita akan gambar dulu kedua pertidaksamaan kuadrat. Nah, berarti satu pertidaksamaan ini kita gambar, satu pertidaksamaan ini juga kita gambar ya. Tapi kalau gambarnya disatukan, nah ya antara pertidaksamaan 1 dan 2 itu sudah menjadi ke sistem. Nah, sekarang kita gambar dulu satu-satu ini. Yang pertama, yang A, kita akan gambar dulu daerah penyelesaian yang ini. Pertidaksamaan untuk Y lebih dari X kuadrat dikurangi 9. Nah, yang pertama untuk menggambar daerah pertidaksamaannya, yang pertama kita akan tentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, untuk menentukan titik potong dengan sumbu X, syaratnya itu Y-nya harus 0. Nah, kita buat dulu dari pertidaksamaan ini, kita buat dulu persamaan ya. Nah, untuk membuat titik potong sumbu X, nah ya, berarti kan Y-nya harus 0. Nah, ini Y-nya harus 0, berarti X kuadrat dikurangi 9, kita rubah menjadi sama dengan ya, asalnya kurang dari Y-nya jadi 0. Nah, kalau Y-nya sudah 0, kita cari ini X1 dan X2-nya ya. X1 dan X2-nya. Berarti di sini X dikali X kan X kuadrat. Nah, kita cari penjumlahan ya. Kita cari perkalian yang jika dikalikan hasilnya min 9. Dan jika dijumlahkan di sini kan nggak ada ya. Di sini nggak ada ya X-nya ya. Berarti X-nya 0 ya, atau B-nya di sini 0. Ketika dijumlahkan hasilnya 0, 3 dikurangi 3 hasilnya 0 ya. Berarti di sini 3, di sini min 3. Nah, maka X1-nya, nah ini asalnya plus 3 jadi min 3. X2-nya asalnya plus 3 jadi asalnya min 3 jadi plus 3. Nah, kebalikannya ya, itu cara cepatnya. Untuk konsepnya kemarin udah Ibu jelaskan. Jadi titik potongnya itu adalah X-nya min 3, berarti min 3, Y-nya 0. Di sini X, Y. Nah, X-nya min 3, Y-nya 0. Nah, untuk titik potong yang ini X-nya 3. X-nya 3, Y-nya 0 ya, karena syaratnya Y-nya adalah 0. Nah, ini ya, Y-nya udah 0. Oke, titik potongnya udah ketemu, min 3,0 dan 3,0. Sekarang yang kedua, kita cari titik potong dengan sumbu Y. Kalau tadi mencari titik potong dengan sumbu X, sekarang mencari titik potong dengan sumbu Y. Nah, ini kalau mencari titik potong dengan sumbu Y, syarat X-nya harus 0.
tadi kalau mencari titik potong sumbu X syaratnya Y-nya harus 0. Oke, sekarang kita akan mencari titik potong sumbu Y-nya ya. Y sama dengan, nah kita rubah menjadi sama dengan ya, tanda pertidaksamaannya. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 9. Ingat, X-nya kita ganti dengan 0. Berarti kalau X-nya 0 berarti 0 kuadrat dikurangi 9. 0 kuadrat kan 0 dikurangi 9 berarti min 9. Jadi titik potongnya adalah 0, min 9 karena X di sini kan X, Y. X-nya adalah 0 dan Y-nya ini ya, Y-nya adalah min 9. Oke, untuk titik potong dengan sumbu Y-nya sudah ketemu. Yang ketiga, kita akan menentukan titik minimum. Kenapa di sini titik minimum ya, bukan maksimum? Perhatikan lagi. Karena di sini pertidaksamaannya, nah ya, di sini nilai X kuadrat ya, berarti nilai A-nya di sini kan dia ada 1 ya, ada nilai 1 dan tandanya positif. Kalau positif, nilai A di sini positif lebih dari 1, maka kurvanya akan terbuka ke atas ya. Kalau kurvanya terbuka ke atas, maka dia akan mencari di sininya berarti dia titik minimum. Ya, kalau nilai A-nya positif, ini lebih dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas dan mencari titik minimum. Tapi kalau di sini nilai A-nya negatif nih ya, negatif dan kurang dari 0 kan kalau negatif, maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Nah, kalau kurvanya terbuka ke bawah, berarti nanti kita mencari titik maksimum. Kalau nilainya positif, berarti nyari nilai minimum. Kalau nilainya negatif, berarti nyari titik maksimum. Ya, gitu. Jadi, sekarang kita akan mencari nilai minimumnya. Nah, untuk mencari nilai minimum, kalian gunakan konsep ini ya, konsep ini. Berarti P berarti di sini min B per 2 kali A, koma B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, ini X-nya, ini Y-nya nanti. Min B, B-nya berapa? Kan ini X kuadrat, B-nya nggak ada ya. Yang pangkat satunya nggak ada, berarti 0 ya. B-nya 0, ini C-nya 9. Berarti B-nya min 0. 2, A-nya berapa? Berarti A-nya di sini kan X kuadrat, ini A. Di sini nggak ada angkanya, berarti koefisiennya 1. Nah, berarti A-nya 1. Nah, sekarang yang ini, koma B kuadrat tadi B-nya 0 dikurangi 4, A-nya adalah 1 ya, di sini nggak ada angkanya, nggak ada koefisiennya, berarti di sini 1 kalau nggak ada. 1 dikali C, C-nya berapa? Min 9. Jangan lupa bawa ya. Min 9, A-nya 1, C-nya min 9 per min 4 kali A, A-nya 1. Oke, sekarang kita tinggal jumlahkan. Min 0, 2 kali 1, 2. Min kali 0 ya 0 ya. 0 kuadrat 0. Min 4 kali 1, min 4. Min 4 kali min 9 plus 36. Min 4 dikali 1, min 4. Berarti 0 dibagi 2 kan 0. Berarti X-nya 0. 0 ditambah 36, 36. 36 dibagi min 4, hasilnya min 9. Jadi titik minimumnya ada di 0, min 9. 0, X-nya 0, Y-nya min 9. Nah, setelah tiga tahapan kita udah ketemu. Yang pertama, mencari titik potong dengan sumbu X. Yang kedua, mencari titik potong dengan sumbu Y. Yang ketiga, menentukan titik minimum. Nah, sekarang kita akan gambar.
Nah, kita akan gambar. Berarti di sini ada sumbu X kita buat. Lalu sumbu Y kan, sumbu Y yang ini. Nah, karena tadi pertidaksamaannya itu di sini ya. Pertidaksamaan di sini kan dia nilai A-nya positif, berarti dia terbuka ke atas. Lalu di sini titik potong sumbu X-nya itu adalah min 3 dan 3 ya. Oke, kita akan buat titik pada sumbu X dulu. Min 3, min 3,3. Berarti titik pada sumbu X-nya ini min 3 dan 3. Nah, udah. Berarti kurvanya akan terbuka melalui titik ini, X dan X. Min 3. Nah, melalui titik minimum. Tadi titik minimumnya X-nya 0, Y-nya min 9. Di sini min 9. Maka kurva ini, maka kurva ini akan terbuka di X min 3 dan min 3 ya tadi. Berarti min 3 di titik min 3. Lalu titik minimumnya berarti kita kurvanya sampai sini, sampai min 9 ya. Jangan sampai min 10 karena minimumnya ada di min 9. Kurvanya melalui titik min 3, min 9, dan ke 3. Nah, jadi ini arsirnya. Ini daerah himpunannya ya. Ini daerah himpunannya. Oke. Pertidaksamaan yang pertama selesai. Sekarang kita akan menggambar pertidaksamaan yang kedua. Itu sama konsepnya seperti pertidaksamaan yang pertama. Gambar daerah penyelesaian pertidaksamaan. Oke. Untuk Y kurang dari sama dengan min X kuadrat plus X plus 6X min 8. Kalau tadi ini nilai X-nya ini enggak ada ya. Nilai X-nya ini enggak ada. Tadi 0 ya, nilai B-nya 0. Sekarang nilai B-nya ada. Kalau negatif berarti dia nanti kurvanya terbuka ke bawah ya, artinya mencari nilai maksimum. Kita cari titik potong dengan sumbu X. Syaratnya Y-nya sama dengan 0. Oke, Y ini kita buat sama dengan 0. Pertidaksamaannya kita ganti dulu sama dengan. Jadi, kita akan mencari nilai X1 dan X2 dengan cara memfaktorkan ya. Nah, berarti karena di sini negatif, kita kalikan dulu semua dengan negatif. Negatif kali negatif positif. Positif kali negatif jadi negatif. Negatif kali negatif jadi positif. Jadi tandanya berubah semua untuk menjadikan nilai A ini positif. Ya, kita cari X1, X2-nya. Di sini X kali X kuadrat. Nah, untuk memfaktorkan berarti kita cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya 8. Tapi ketika dijumlahkan hasilnya min 6. Berarti min 4 kali min 2 kan plus 8. Min 4 ditambah min 2 min 6. Berarti X1-nya X sama dengan asalnya negatif 4 jadi plus 4. Asalnya negatif 2 jadi plus 2. Jadi titik potongnya itu adalah X-nya 4, Y-nya 0 jadi 4,0. X-nya 2, Y-nya 0 jadi 2,0. Nah, ini adalah titik potong dengan sumbu X. Yang kedua, kita cari titik potong dengan sumbu Y. Nah, yang ini kan disyaratkannya X-nya harus sama dengan 0. Berarti Y sama dengan X kuadrat, X-nya 0, 6 dikali X-nya 0 min 8. Ini kan 0, ini kan 0, dijumlahkan 0 tambah 0, 0, 0 dikurangi 8 min 8. Jadi titik potongnya adalah 0, min 8. Oke, 0, min 8. Nah, sekarang kita akan mencari titik maksimum. Ya, kalau tadi minimum karena kurvanya terbuka ke atas. Kalau sekarang titik maksimum karena